Cerita rakyat, terjadinya bambu tutul. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang rimbun dan damai, hiduplah dua sahabat yang sangat berbeda perangainya. Yang satu bernama Kambing, seekor hewan yang dikenal baik hati, rajin, dan suka menolong. Yang satu lagi bernama Bojok, seekor monyet yang cerdik namun licik, selalu mencari untung sendiri dan pandai menipu. Kambing merasa sakit hati karena terlalu sering kena tipu dan dia ingin membalasnya. Agar sama-sama pernah merasa terpedaya. Suatu hari, Kambing mengajak Bojok bekerja sama. "Bojok, mari kita bekerja sama," ajak Kambing. "Bekerja sama membuat apa, Kambing?" tanya Bojok. "Ayolah kita bekerja sama menanam kacang." "Kacang apa?" "Kacang tanah." "Bagaimana caranya?" tanya Bojok penasaran. "Kau mencari bibit, aku yang menanamnya," jawab Kambing. Sesudah itu, Bojok bertanya lagi, "Nanti kalau sudah tumbuh, kau yang mengambil umbinya, biarlah aku mendapat daunnya saja." Bukan main senangnya hati Bojok mendengar kata-kata Kambing. Memang benar-benar Kambing, kawan yang baik hati, lebih baik daripada kau. Nah, sekarang tunggulah di sini, aku akan mencari bibit. "Baik, cepat-cepat ya," jawab Kambing. Kambing lalu menggali tanah tempat kacang itu akan ditanam. Karena sudah payah benar Kambing bekerja, disuruhnya Bojok membantu. "Bojok, bantulah aku menaruh bibit di lubang yang tersedia, nanti aku yang merumputnya. Mengapa aku yang kau suruh? Tadi kita sudah berjanji, aku yang mencari bibit, kau yang menanam," protes Bojok. "Janganlah seperti itu, kasihanilah aku, payah sendiri," pintah Kambing. "Kan kita tidak boleh mengingkari janji, kita sudah berjanji seperti itu, itulah patut kita jalankan," tegas Bojok. "Nah, jika demikian baik juga. Kita patut benar berpegang pada perjanjian, tak layak ingkar pada janji." Lalu, Kambing bersiap untuk menanam sendirian. Bojok bertawa-tawa di pohon kayu. Senang benar hatinya. Dan kacang tumbuh subur. Tapi Kambing punya rencana licik. Setiap hari ia makan daun kacang yang masih muda hingga tanaman tidak sempat berumbi. Akhirnya hal itu diketahui oleh Bojok. "Kambing, begitu liciknya engkau. Mengapa kau menghabiskan daunnya? Jika demikian, kapan kacang itu akan berumbi? Jangan habiskan daunnya," seru Bojok dengan marah. "Dulu kan kita sudah berjanji, aku mendapat daunnya, engkau mendapat umbinya. Sekarang silakan cari umbinya," jawab Kambing enteng. Bojok pergi dari hadapan Kambing dengan penuh amarah. Di tengah perjalanan, dia bertemu macan dengan tipu daya dan ia menghasutinya. "Nah, ini macan," kata Bojok. "Ada apa, Bojok? Tumben benar kau kemari," tanya macan. "Lama benar aku mencarimu, baru sekarang bertemu. Apa keperluanmu?" Macan penasaran. "Begini macan, aku dongol terhadap Kambing. Ia sering memperdaya aku dan pekerjaannya hanya berbohong. Selain itu hatinya sangat angkuh, kesombongannya luar biasa. Ia bahkan mengaku tidak takut kepada macan. Jika ada macan, dia akan memakannya," katanya. Ia mengatakan bahwa ia sudah biasa makan macan. Mendengar kata Bojok seperti itu, marah benar macan. "Di mana tempat Kambing? Ayo kita cari."
akan kumakan ia segera. Tapi, tidaklah engkau berbohong. Tidak ada adat kambing memakan macan. Jika kau bohong bagaimana? Apa buktinya kau tidak berbohong? Kalau aku bohong, bunuhlah aku. Ikat ekormu dengan ekorku. Kalau aku bohong, kau makan aku. Baiklah kalau begitu. Lalu diikatnya ekor bojok dengan ekornya sendiri. Setelah itu, mereka berjalan menuju ke tempat kambing. Bojok duduk di atas punggungnya karena tidak mungkin berjalan terpisah. Sesampainya di tempat kambing, tampaklah kambing. Mulutnya penuh bekas darah, demikian juga janggutnya. Biasanya kambing kalau melihat macan segera ia lari, tetapi kambing ini nampak mendongak. Ekornya naik, daun telinganya mengimbas-ngimbas. Matanya menyala seperti akan menyambar musuh, dan lagi berkata kasar. Bojok, mengapa lama benar engkau datang dan membawa macan, ha? Sampai lapar benar perutku menunggumu. Untunglah baru saja seekor macan datang kemari. Seketika ku selesaikan, hingga kenyang benar perutku. Ikatlah dahulu macam itu. Sebentar lagi akan ku selesaikan. Tak ada adat kambing memakan macan, kata macan ragu. Kalau kau tidak percaya, dekatlah kemari. Lihatlah penggalan kepalanya di sumur. Baru saja kubuang. Dekatlah dirimu, akan kupaksakan diriku menyelesaikanmu seketika. Takut hati macan, berdebar jantungnya. Bojok tak dapat berkata apa-apa. Tanpa berpikir panjang lebar, larilah ia karena takut akan dimakan oleh kambing. Ia lari tunggang langgang. Bojok mati terbanting karena terbawa lari. Akhirnya dijumpainya seekor sapi yang sedang dipasang oleh Ayuga. Sapi itu sedang dipergunakan untuk membajak oleh empunya. Hei sapi, mengapa engkau diikat seperti itu? Tak ada gunanya badanmu besar, kau biarkan dirimu terikat seperti itu. Tak ada gunanya kau kuat, tanya macan. Oh, aku diikat oleh manusia. Memang sudah diadatkan demikian. Bangsa sapi memang layak diperlakukan seperti ini oleh manusia, jawab sapi. Kau bodoh. Tak ada gunanya tenagamu besar. Tak beranikan kau melawan. Tidak mungkin sapi akan melawan manusia. Seberapakah kesakitannya? Mari biar dia tahu rasa. Beritahu aku di mana tempatnya. Oh, dia sedang mengiris batang bunga enau di pohon enau itu. Mari, akan ku cari dia. Lalu, macan berjalan mencari manusia yang sedang mengiris-iris batang bunga enau itu. Setelah tiba di sana, lalu macan berkata, manusia, kabarnya kau amat pintar. Mengapa kepandaianmu kau pergunakan untuk menyiksa sapi? Memang benar kau kejam. Macan seolah-olah kau tidak mengetahui bahwa memang demikianlah adatnya hubungan antara manusia dengan sapi. Janganlah kau banyak bicara. Turunlah dan perlihatkan kesaktianmu kalau memang benar kau sakti. Inilah macan akan menghadapimu. Bagaimana aku akan turun? Aku tidak berani sebab kesaktianku ada di rumah, jawab manusia. Carilah, paksa macan. Aku tak berani turun, nanti aku kau bunuh. Tetapi jika kau ingin kesaktianku, akan kuberikan kepadamu. Tetapi ikatlah dulu badanmu agar tak dapat lepas. Kalau sudah demikian, barulah aku mau turun, lalu mengambilkan kesaktianku di rumah. Baiklah kalau begitu. Lalu diikatlah macan dengan tali bun. Nah, kalau sudah terikat, turunlah, kata macan. Coba bantingkan dirimu dulu. Baiklah.
Lalu macan membantingkan dirinya, terlepas ikatannya. Nah, itu, licik engkau, cobalah ikat lagi dengan kuat sekali. Kembali macan mengikat dirinya hingga erat sekali, lebih erat dari yang tadi. Ya sudah, turunlah, cobalah banting dirimu. Lalu macan membanting dirinya kuat sekali, tak dapat terlepas. Maka turunlah manusia, dihunusnya goloknya. Nah, sekarang tibalah ajalmu. Lalu ia mengambil batu yang lempeng. Inilah yang akan kupergunakan sebagai landasan tempatmu mati. Gerak-gerik manusia seolah-olah hendak menyembelih macan, sehingga gemetarlah macan. Takut benar ia akan mati. Menyesal benar ia. Sekarang barulah ia sadar bahwa ia diperdaya oleh manusia. Manusia, mengapakah engkau begitu? Mengapa engkau berbohong? Tidak setia engkau kepada janjimu. Tak layak manusia berlaku demikian. Engkau dasar memang hewan. Apakah yang engkau ketahui? Engkau kan macan. Kalau aku lengah pasti kau makan aku. Karena macan memang musuh manusia. Karena engkau musuh, layaknya kalau aku memperdayakan engkau. Seperti kata orang, musuh layak diperdaya. Demikianlah bunyi nasihat yang sudah biasa dijalankan. Nah, sekarang terimalah nasibmu. Memang kau akan mati, si bodoh perlagak pintar. Ampunilah aku manusia, janganlah kau bunuh aku, sebab aku mempunyai anak kecil di dalam gua tempatnya, belum bisa berbuat sesuatu. Bila aku kau bunuh, berarti kau menyiksa anakku yang belum mengerti apa-apa. Benarkah kau mempunyai anak? Benar. Kalau begitu, benar juga kau. Tetapi dasarmu memang hewan. Sulit aku untuk mempercayai kata-katamu. Bangsa hewan tak layak untuk dipegang kata-katanya, karena memang biasanya dusta. Kalau sekarang engkau kulepas, nanti pasti kau akan memakan aku. Janganlah begitu dalam keadaan seperti ini. Percayalah aku berhutang nyawa. Masakah aku memakanmu? Sejelek-jeleknya hewan, aku juga memiliki perasaan. Itu berarti kau menyelamatkan aku dan juga anakku. Karena itu sekarang aku bersumpah, seluruh keturunanku tak akan menerkam manusia. Tak akan menerkam dari depan, itulah sumpahku. Nah, jika begitu kau akan kuselamatkan. Lalu dihunusnya golok pengirisnya dan dipotongnya tali pengikat macan. Sesudah itu, segera macan berlari menuju ke hutan. Macan berjalan terlunta-lunta karena terkejut akan dibunuh oleh manusia. Akhirnya sampailah macan di tepi sebuah kebun dekat sawah. Di sana terdapat sebuah rumpun bambu. Pada rumpun bambu itu banyak benar terdapat kadal sedang memanaskan badan di sinar matahari dan mencari makan. Mengalir air liur, macan terlihat kadal itu. Lalu ia mengintip. Kadal itu tahu dan siap siaga. Baru saja macan siap menerkam, kadal itu cepat mengelak masuk ke bawah sembilu dan ada juga yang ke dalam lubangnya. Macan terluka-luka, darahnya muncrat memercik pohon bambu yang banyak sekali. Berbintik-bintik darah macan melekat di pohon bambu. Baru saja macan menjauh, tampak lagi kadal-kadal itu diterkam lagi dan darah macan muncrat lagi, memercik pohon bambu itu. Panas benar hati macan, tak dirasanya badannya banyak mengalami luka-luka, darahnya banyak yang keluar. Akhirnya habis tenaganya, lalu ia pergi karena kepayahan. Adapun pohon bambu
yang terkena darah macan saat mengejar kadal. Perlahan-lahan berubah rupa. Bambu itu tidak lagi hijau polos seperti biasanya, melainkan berbintik-bintik merah kecoklatan. Penduduk desa yang melewati tempat itu mulai menyebutnya sebagai bambu tutul karena totol-totol yang tampak seperti bercak darah. Hingga kini, bambu tutul masih dapat ditemukan di hutan-hutan. Konon, setiap bintiknya menyimpan kisah tentang kepandaian kambing, kelicikan bojok, kegarangan macan, dan kecerdikan manusia. Demikian asal mula bambu tutul, sebagai pelajaran bahwa tipu daya tak selamanya membawa untung dan kebaikan tak selalu dapat dibalas dengan kebaikan.